Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Cak Uyung. Cukup lama ya nggak ketemu dengan saya. Hampir sekian purnama saya nggak bikin konten. Kali ini saya ingin ngajak teman-teman semua jalan-jalan. Ada yang bisa nebak sekarang saya ada di mana? Saya ada di sebuah tempat wisata yang sebenarnya tidak lazim menjadi sebuah tempat wisata. Supaya semakin penasaran, yuk kita jalan-jalan. Tempat yang kita kunjungi ini bukan Jatim Park, tapi adalah sebuah tempat wisata edukasi. Dinosaurus yang barusan kita lihat itu dibuat dari ban bekas, termasuk rumah botol dari botol plastik bekas. Ini ada di sebuah kecamatan di Kabupaten Jember, tepatnya di Kecamatan Pakusari. Harley ini juga dibuat dari ban bekas. Barusan itu adalah sebuah zona pasif, dan kita sekarang sedang menuju ke zona buffer. Zona buffer adalah zona penyangga. Ya, tentu saja kita berada di tempat pemrosesan akhir sampah, atau kita menyebutnya sebagai TPA Pakusari. TPA Pakusari dipoles menjadi sebuah kawasan yang menarik pengunjung untuk datang, sekaligus mempelajari tentang bagaimana sampah mereka diperlakukan di TPA Pakusari. Kingkong ini juga dibuat menggunakan bahan-bahan bekas seperti styrofoam ataupun dari tali-tali rafia bekas. Cukup banyak pengunjung yang datang karena tidak ada tiket masuk untuk datang ke tempat ini, hanya cukup membayar uang parkir kendaraan saja. Ini adalah kawasan buffer zone atau zona penyangga. TPA Pakusari memiliki luasan kurang lebih sekitar 6,8 hektar. Dan sayangnya kondisinya saat ini sudah mendekati overload. Artinya TPA butuh lahan tambahan agar bisa menampung sampah dari 11 kecamatan kota yang ada di Kabupaten Jember. Di TPA Pakusari juga ada sekitar 182 pemulung yang mencari penghidupannya dengan cara mengais sampah yang ada di sampah yang dikirim oleh hampir sebagian besar masyarakat Kabupaten Jember. Sampah yang tentu saja kondisinya tercampur. Hampir semua sampah sebenarnya masih bisa dimanfaatkan, asal kita mau memilah sampahnya. Styrofoam yang banyak dipakai itu masih laku sebenarnya. Begitu juga dengan sampah organik yang komposisinya dari sampah yang kita hasilkan setiap hari itu kurang lebih ada 50-60%. Beberapa pemulung memanfaatkan sampah-sampah organik untuk pakan ternak mereka.
dan mayoritas mereka akan memilih plastik ataupun kertas yang memiliki nilai jual cukup lumayan. Biasanya ada sekitar 4-5 pengepul besar yang datang ke PT Apakusari setiap hari Rabu dan hari Sabtu untuk membeli sampah-sampah yang sudah terpilah dari milik para pemulung. Di PT Apakusari ada 35 truk sampah yang masuk yang mengangkut sampah dari TPS menuju ke TPA sini. Tidak nyangka kan kalau ternyata tempat wisata di awal itu adalah sebuah TPA Apakusari, tempat yang paling dihindari oleh sebagian besar masyarakat kita. Jadi, ayo kita sama-sama untuk mulai belajar mengelola sampah secara mandiri di rumah masing-masing. Memilah sampah, kemudian cukup residunya saja yang dibuang ke TPA Apakusari agar supaya kita bisa memperpanjang usia Apakusari, usia TPA, sehingga tidak perlu lagi yang namanya memperluas lahan terus-menerus. Sampah-sampah yang sudah kita pilah itu kemudian bisa kita manfaatkan. Yang organik bisa kita olah sebagai kompos, sebagai pupuk organik cair, bensin, dan lain sebagainya. Sedangkan yang masih layak untuk didaur ulang maka bisa kita tabung atau kita setorkan ke bank sampah terdekat yang ada di sekitar kita, atau kita bisa menyerahkan sampah-sampah yang sudah kita pilah tersebut kepada pengepul atau pemulung yang biasanya lewat di depan. Dengan begitu, semua sampah yang kita hasilkan akan terkelola dengan baik. Sampai jumpa lagi. Salam dari saya, Cak Uyung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.